Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Jilid 1. Heksha Tamas akan membacakannya insya Allah. Bab 3. Penyebab keluarnya Amir bin Amir dari Yaman dan kisah tentang bendungan Ma'rib. Penyebab keluarnya Amr bin Amir dari Yaman seperti dikatakan Abu Zaid al-Ansori kepadaku, bahwa ia melihat tikus besar melubangi bendungan Ma'rib. Bendungan tersebut adalah tempat penampungan air, dan mereka bebas mengalirkannya ke sawah ladang mereka. Amr bin Amir berkesimpulan bahwa bendungan tidak bisa dibiarkan seperti itu. Oleh karena itu, ia berniat angkat kaki dari Yaman. Namun kaumnya membuat jebakan jahat untuknya. Mereka memerintahkan anak bungsunya, jika ia dikasari ayahnya dan ditampar, ia harus membalasnya dengan menamparnya. Anak bungsu Amr bin Amir mengerjakan perintah kaumnya kepadanya. Kemudian Amr bin Amir berkata, "Aku tidak akan bertempat tinggal di daerah tersebut aku ditampar oleh anak bungsuku." Setelah itu, Amr bin Amir menawarkan aset-aset yang dimilikinya. Salah seorang dari pemuka-pemuka Yaman berkata, "Manfaatkan kemarahan Amr bin Amir." Kemudian mereka membeli barang-barang Amr bin Amir. Sesudah itu Amr bin Amir pergi dari Yaman dengan anaknya dan cucunya. Orang-orang Asdi berkata, "Kami tidak akan berpisah dengan Amr bin Amir." Mereka pun menjual barang-barang miliknya, lalu ikut keluar bersama Amr bin Amir hingga berhenti di daerah-daerah Akka dengan maksud pergi ke daerah-daerah lain. Namun mereka diperangi Akka, dan kemenangan silih berganti diraih kedua belah pihak. Tentang peperangan tersebut, Abbas bin Mirdas menulis syair-syairnya yang telah kami sebutkan sebelumnya. Setelah itu mereka pergi dari Akka dan pergi berpencar-pencar menuju daerah yang berbeda. Keluarga Ju'fnah bin Amr bin Amir berhenti di Syam. Al-Aus dan Al-Khazraj berhenti di Yastrib. Huza'ah berhenti di Mara. Asdi Sarah berhenti di Sarah. Asdi Oman berhenti di Oman. Setelah itu Allah Ta'ala mengirimkan banjir ke bendungan tersebut dan menghancurkannya. Tentang peristiwa tersebut, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, "Makanlah kalian dari rezeki yang dianugerahkan Tuhan kalian, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negeri kalian adalah negeri yang baik, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun." Tetapi mereka berpaling, maka kami tak datangkan kepada mereka banjir yang besar. Saba ayat 15-16. Yang dimaksud dengan kata al-arimi pada ayat di atas ialah banjir, dan kata tunggalnya ialah al-arimah, seperti dikatakan kepada oleh Abu Ubaidah. Al-Aqsya yaitu Aqsya Bani Qais bin Salabah bin Uqabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hinbi bin Absa bin Jadilah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad berkata, "Padahal yang demikian terdapat suri teladan bagi orang-orang yang mau mencontoh." Dan Ma'rib telah hancur binasa oleh banjir. Marmer ia telah dibangun himyar untuk mereka. Jika angin telah datang, ia tidak menyisakan apa-apa. Tanaman dan buah anggur dia diairi dengan penuh oleh air mereka ketika air tersebut dibagi.
Kemudian mereka menjadi orang-orang yang tidak mampu memberi air kepada bayi yang hendak disapi. Syair-syair di atas adalah bagian dari syair-syair Aksyah. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Absah dan bukan Aksyah. Ia anak Dumi bin Jadilah. Nama asli Aksyah adalah Maimun bin Qais bin Jandal bin Syarahil bin Auf bin Sa'ad bin Jubai'ah bin Qais bin Salabah. Umayyah bin Abu Ashal Atsi Sakafi. Nama asli Sakif adalah Kasiyu bin Munabih bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Kasafah bin Qais bin Ailan bin Nuzzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan berkata, dari Saba yang datang ke Ma'rib ketika mereka membangun bendungan di bawah banjirnya. Syair di atas adalah penggalan dari syair-syair Umayyah bin Abu Ashal. Ada yang mengatakan syair-syair di atas adalah milik An-Nabikah Al-Ja'di. Nama lengkap Qais ialah Qais bin Abdullah, salah seorang dari Bani Ja'dah bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'as bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin. Pembahasan masalah ini sangat panjang dan saya hanya menyebutkannya secara ringkas. Mimpi Rabi'ah bin Nasar. Ibnu Ishaq berkata, Rabi'ah bin Nasar adalah raja Yaman di antara sekian banyak raja-raja At-Taba'ba'ah. Dalam tidurnya ia mimpi terlihat hal yang menakutkan. Ia panggil semua dukun, penyihir dan ahli nujum. Setelah mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka, aku mimpi melihat hal yang menakutkan. Oleh karena itu, jelaskan kepadaku arti mimpiku. Mereka berkata kepada Rabi'ah bin Nasar, coba Paduka ceritakan mimpi Paduka kepada kami. Niscaya kami jelaskan artinya kepada Paduka. Rabi'ah bin Nasar berkata, jika aku ceritakan mimpiku kepada kalian, aku tidak puas dengan penjelasan kalian. Karena sesungguhnya arti mimpiku tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah mengetahuinya sebelum aku ceritakan mimpiku kepadanya. Salah seorang dari mereka berkata, jika itu yang diinginkan Paduka, maka suruhlah seseorang untuk memanggil Satih dan Sik, karena tidak ada orang yang lebih ahli daripada keduanya, dan keduanya pasti bisa menjelaskan apa yang Paduka tanyakan. Nasab Sik dan Satih. Nama asli Satih adalah Rabi bin Rabi'ah bin Mas'ud bin Mazin bin Zibi bin Adi bin Mazin bin Kasan. Sedangkan nasab Sik, ia anak Sabi bin Yasikur bin Rum bin Afrak bin Qais bin Abgar bin Anmar bin Nizar. Anmar adalah Abu Baijilah dan Katsam. Nasab Bazilah. Ibnu Hisham berkata bahwa orang-orang Yaman berkata, Bazilah adalah anak Ammar bin Iras bin Lihyan bin Amr bin Al-Gauts bin Nabti bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba. Ada yang mengatakan Iras adalah anak Amir bin Lihyan bin Al-Gauts. Bazilah dan Katsam bertempat tinggal di Yaman. Penjelasan arti mimpi Rabi'ah bin Nasar oleh Satih. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rabi'ah bin Asar mengutus seseorang menemui Satih dan Sik. Satih datang kepada Rabi'ah bin Nasar lebih cepat daripada Sik. Rabi'ah bin Nasar berkata kepada Satih, sesungguhnya aku mimpi melihat hal yang menakutkan, maka coba tebak mimpiku tersebut. Sebab jika tebakanmu tepat, maka tepat pula penjelasanmu tentang artinya. Satih berkata, ya, engkau bermimpi melihat benda hitam yang keluar dari tempat yang gelap. Kemudian benda tersebut jatuh ke tanah datar. Kemudian semua makhluk hidup memakannya.
Rabi'ah bin Nasar berkata, tebakanmu tidak salah wahai Satih. Sekarang jelaskan arti mimpi tersebut. Satih berkata, aku bersumpah dengan malam dan siang bahwa orang-orang Absi seperti menginjak negeri kalian dan mereka pasti menguasai daerah antara Abyan hingga Juras. Rabi'ah bin Nasar berkata, demi ayahmu wahai Satih, sesungguhnya hal ini sungguh menyakitkan kita semua. Kapan itu terjadi? Apakah pada zamanku atau zaman sesudahku? Satih berkata, tidak pada zamanmu, namun sesudah zamanmu, 60 atau 70 tahun yang akan datang. Rabi'ah bin Nasar berkata, apakah daerah-daerah tersebut terus-menerus berada dalam kekuasaan mereka atau tidak selama-lamanya? Satih berkata, tidak selama-lamanya. Daerah-daerah tersebut berada dalam kekuasaan mereka hanya selama 70 tahun lebih. Karena setelah itu mereka dibunuh dan keluar daripadanya dengan lari terbirit-birit. Rabi'ah bin Nasar berkata, siapakah yang membunuh dan mengusir mereka? Satih menjawab, orang tersebut adalah Hiram bin Yazan. Ia mendatangi mereka dari arah Aden dan tidak menyisakan seorang pun di antara mereka di Yaman. Rabi'ah bin Nasar berkata, apakah daerah-daerah tersebut selamanya berada dalam kekuasaannya atau tidak? Satih berkata, tidak selama-lamanya. Rabi'ah bin Nasar berkata, siapa yang menghentikannya? Satih berkata, seorang nabi yang suci yang mendapatkan wahyu dari zat yang maha tinggi. Rabi'ah bin Nasar berkata, nabi tersebut berasal dari mana? Satih berkata, ia berasal dari salah seorang dari Bani Galib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga akhir zaman. Rabi'ah bin Nasar berkata, apakah zaman mempunyai akhir? Satih berkata, ya, pada hari manusia generasi pertama hingga generasi terakhir dikumpulkan di dalamnya. Pada hari itu orang-orang yang berbuat baik mendapatkan kebahagiaan dan orang-orang jahat mendapatkan kecelakaan. Rabi'ah bin Nasar berkata, apakah yang engkau katakan ini benar? Satih berkata, ya, demi sinar merah setelah matahari terbenam, demi malam yang gelap gulita, dan demi subuh jika telah menyingsing, sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah benar. Setelah itu Sikh datang dan berkata persis seperti yang dikatakan Satih. Rabi'ah bin Nasar menyembunyikan ucapan Satih untuk mengetahui apakah ucapan Sikh sama dengan ucapan Satih ataukah berbeda. Sikh berkata, ya, engkau melihat benda hitam yang keluar dari tempat gelap. Kemudian benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit. Kemudian ia dimakan semua makhluk hidup. Ibnu Ishaq menambahkan, ketika Sikh berkata seperti itu, Rabi'ah bin Nasar mengerti bahwa ucapan Sikh sama dengan ucapan Satih dan bahwa ucapan keduanya betul-betul sama. Bedanya, Satih mengatakan bahwa benda hitam tersebut jatuh di tanah datar kemudian dimakan segala makhluk hidup, sedangkan Sikh berkata bahwa benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit. Rabi'ah bin Nasar berkata, sedikit pun engkau tidak salah wahai Sikh. Sekarang bagaimana penjelasanmu tentang arti mimpi tersebut? Sikh berkata, aku bersumpah dengan malam dan siang, sungguh orang-orang Sudan akan singgah di negeri kalian. Mereka pasti memiliki gadis-gadis remaja dan berkuasa di antara Abyan hingga Najran. Rabi'ah bin Nasar berkata, demi ayahmu wahai Sikh, sungguh hal ini amat menyakitkan kita. Kapan itu terjadi? Apakah pada zamanku atau zaman sesudahku? Sikh berkata, tidak terjadi pada zamanmu, namun terjadi sesudah zamanmu. Kemudian kalian diselamatkan dari penguasaan mereka oleh orang besar yang hebat. Orang tersebut menimpakan kehinaan kepada mereka. Rabi'ah bin Nasar berkata, siapakah orang agung yang hebat tersebut? Sikh berkata, anak muda yang tidak rendah diri. Ia keluar menemui mereka dari rumah Yazan dan tidak menyisakan seorang pun di Yaman. Rabi'ah bin Nasar berkata, apakah kekuasaannya bertahan lama atau tidak? Sikh berkata, kekuasaannya dihentikan oleh Rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan.
di antara orang-orang beragama dan orang-orang mulia. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga hari pengadilan. Rabi'ah bin Nasar berkata, apakah yang dimaksud dengan hari pengadilan? Syekh berkata, hari pengadilan yaitu hari di mana para penguasa mendapatkan balasan atas perbuatannya, dan seruan dikumandangkan dari langit. Seruan tersebut didengar seluruh makhluk hidup dan yang telah meninggal dunia. Pada hari tersebut manusia dikumpulkan untuk waktu yang telah ditetapkan. Pada hari tersebut keberuntungan dan kebaikan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Rabi'ah bin Nasar berkata, apakah yang engkau katakan ini benar? Syekh berkata, demi Tuhan langit dan bumi, serta peningkatan dan perendahan derajat yang di dalamnya, sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah kebenaran yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Hijrahnya Rabi'ah bin Nasar. Ucapan Sati dan Syekh di atas betul-betul membekas dalam hati Rabi'ah bin Nasar. Kemudian ia menyiapkan anak-anaknya dan keluarganya untuk pergi ke Irak dengan harapan langkahnya ini mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, dan mengirimkan mereka kepada salah seorang raja Persia yang bernama Sabur bin Khurazat. Sabur menempatkan mereka di Al-Hirah. Di antara sisa anak keturunan Rabi'ah bin Nasar adalah An-Nu'man bin Al-Munzir. Kemudian nasab orang-orang Yaman. Nasab An-Nu'man adalah An-Nu'man bin Al-Munzir bin An-Nu'man bin Al-Munzir bin Amr bin Adi bin Rabi'ah bin Nasar. Ibnu Hisham berkata, An-Nu'man ialah anak Al-Munzir bin Al-Munzir seperti dikatakan kepadaku oleh Khalaf Al-Ahmar.